Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut meneruskan surat At-Tin. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa manusia itu memang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, terutama di dalam posisi pembentukan fisik, fi ahsani hayatin wa khilqatin. Kemudian manusia kemarin sudah saya sampaikan bisa lebih tinggi dari malaikat, tapi juga bisa lebih rendah daripada binatang. Di antara yang menyebabkan bisa lebih tinggi daripada malaikat yang disebutkan karena ada iman, ada ilmu, seperti di dalam Mujadalah ayat 11 itu, dan juga ada amal soleh. Kalau di dalam surat At-Tin ini yang disebut innal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Seperti yang saya sampaikan seminggu yang lalu, kita akan bahas iman yang kayak apa yang diterima dan amal soleh yang gimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kata-kata iman itu dipercaya diterima oleh Allah. Maka kepercayaan iman itu kan secara linguistik kan percaya atau membenarkan, tasdik, ikrar. Jadi yang namanya iman itu tidak semuanya diterima oleh Allah, tidak semua. Maka syarat mutlak yang namanya iman, tasdik, kepercayaan itu mutlak harus bersifat tauhid, harus bersifat tauhid. Orang Nasara itu kalau ditanya kamu beriman, iya saya beriman. Tapi ternyata kemudian keimanannya yang dibangun adalah 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tapi kalau kita itu ya qul huwallahu ahad. Dan kemudian para ulama itu menyebut yang namanya iman itu ada 3 unsur. Iman itu ada 3 unsur. Yang kita hafal itu kan iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Itu 3 unsur yang harus ada supaya iman kita diterima oleh Allah. Ada namanya iqrarun bil lisan, yakni mengucapkan ikrar, yakni kita berikrar tiada Tuhan selain Allah,
dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Ada juga namanya tasdiqun bil qalbi. Jadi meskipun orang itu mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi kemudian tidak ditasdikkan, tidak diyakinkan, tidak dipatenkan di dalam hati, ya tidak bisa. Itu sama seperti orang munafik. Kita paham kalau yang namanya Ubay bin Salul. Pernah dengar Ubay bin Salul itu tokohnya orang munafik. Jadi Ubay bin Salul itu ya omongannya luar biasa. Kalau dalam Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka ya fil hayati dunya, ada orang-orang di antara manusia itu yang memang mengherankan kepada engkau. Ya, ucapan-ucapannya di dalam kehidupan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli hisab. Jadi ada orang-orang itu secara ucapannya Masya Allah luar biasa, tapi Allah bersaksi bahwa di dalam hatinya itu dia adalah termasuk orang yang alatul hisab. Alatul hisab itu apa? Alatul hisab itu orang yang paling banyak membantahnya. Mulutnya iya, tapi hatinya tidak. Itu kalau dalam bahasa orang Bani Israil, ya samina tapi wa asoina. Jadi iman itu antara ucapan dengan hati harus sama. Pas ketika dia mengucapkan amantu billah, amantu bi rasulillah, maka hatinya ya gitu, yakin. Kalau mulutnya iya tapi hatinya tidak yakin, tidak bisa. Iman itu harus begitu. Iman itu harus begitu. Lah kalau sudah diucapkan dengan mulut, namanya ikrar tadi. Kalau sudah dipatenkan di dalam hati, namanya tasdik, maka harus dibuktikan dengan wa amalun bil arkan. Dibuktikan dengan amal soleh. Ada orang mengatakan saya Islam, saya beriman kepada Allah, kepada Rasul, tapi dia tidak melakukan perintah-perintah yang dilakukan oleh Allah. Ya tidak bisa, tidak bisa. Dia dengan dibilang, kamu yakin gak kalau makan itu kenyang? Yakin, tapi gak mana-mana. Tidak bisa begitu. Kamu percaya kepada Allah? Yakin, percaya sama Allah. Percaya, yakin, percaya sama Allah, tapi gak melakukan sholat 5 waktu. Yoriso. Itu loh Pak. Jadi intinya amanu di sini itu unsurnya ada 3: mengucapkan, membenarkan, dan melakukan. Itu iman. Dulu jenengan mungkin sebelum menikah bilang sama ibu, calon ibu itu, I love you, ya kan? Aku tresno malam kowe, ya itu aku tresno malam sliramu. Faris dulu juga. Paling biar kita baik yang dibiarkan. Jenengan ngomong I love you gitu kan ya. Tidak cukup dengan seperti itu. Ya harus dibuktikan. Bukti kalau memang wis mas sampai bener-bener wis nomalan aku, wis tekan wong tua aku rene, lamaran aku rapi. Nah, itu iman itu ya kudu ngono kuwi. Ya ngomong, ya dipatenkan nanti ya dilakon. Itu iman. Baik, makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ya berani memerangi orang-orang yang tidak mau melakukan zakat, diperangi sama Abu Bakar. Maka saya sepakat loh, kalau ada orang itu hidupnya itu tidak pernah sholat, itu saya sepakat. Dia tidak usah disolati, tidak usah disolati. Karena Rasul menyebut al-farqu bainal mu'min wal kafir tarikus sholat, bahwa perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu ya meninggalkan sholat itu. Karena dia rukun Islam, dan rukun Islam itu bagian daripada iman itu sendiri. Lesson seumur-umur gak tahu sholat, gak tahu poso, ya gak usah disolati kalau menurut saya. Kalau saya begitu, tapi kan gak tahu kalau di sini. Jadi dunia ini kan tidak disolati, ya pakai itu, supaya orang bisa paham untuk mengajarkan
kepada orang di sekelilingnya, ada gak sholat itu ya lagi sholati. Lihat ya. Sekarang wa amil sholihah, beramal yang soleh, itu syaratnya apa diterima? Kalau tadi iman itu harus ada 3 unsur. Nah sekarang amal soleh itu harus ada memenuhi 2 hal untuk bisa diterima oleh Allah. Dulu pernah saya sampaikan ada istilah mizan dohir sama mizan batin. Masih ingat ya Pak? Oh, sekali kabeh. Mizan batin sama mizan dohir. Kalau mizan batin itu apa Pak? Timbangan yang bersifat batin yang tidak kelihatan. Jadi bagaimana kondisi hati jenengan itu mempengaruhi amal ibadah jenengan itu diterima atau tidak? Kondisi batin itu kan hadisnya yang berbunyi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis ini pernah saya bilang ya, asbabul wurudnya itu berkenaan dengan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Tapi niatnya itu dia itu ingin menikahi seorang perempuan namanya Ummu Qais. Dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Maka patokannya mizan batin itu ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Itu ada di dinul qayyimah. Kalau ada orang sholat itu niat TK golek duit, di dalam surat Hud 15-16 dia tidak dapat apa-apa. Ya memang mungkin duit akan dapat, ya. Tapi nanti di akhirat itu tidak akan ada efeknya sama sekali iman itu. Ya, karena tadi sudah saya bilang seminggu yang lalu juga iman sama amal soleh itu harus ada. Hati. Jadi itu namanya mizan batin. Suasana hati jenengan, niat jenengan kayak apa itu menentukan diterima atau tidak. Kemudian ada mizan dohir. Mizan dohir itu adalah timbangan yang tampak. Timbangan yang tampak ini yang dipakai oleh para ulama adalah man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang itu tidak ada di dalam ajaran kami, maka dia itu tertolak. Loh itu mizan dohir. Kalau mizan batin tadi seperti di dalam surah Al-Maun ada fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Yura'unnya itu Pak. Yura'un itu kan kondisi ketika orang itu sholat karena ingin dipuji sama orang, karena ingin dilihat sama orang, karena ingin dielem sama orang. Itu kondisi batin. Hati yang semacam ini ditolak dan itu merupakan perbuatan syirik, termasuk perbuatan syirik. Nah, kalau mizan dohir, bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin sholat kita itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu makanya nanti akan ada istilah ya sunnah dan bid'ah. Ada sunnah dan bid'ah. Lawan daripada sunnah itu ya bid'ah. Kita itu tidak perlu alergi menyebut kata-kata bid'ah, dan juga tidak perlu alergi untuk mengatakan kata-kata sunnah. Tapi kita juga tidak boleh sok-sokan menjadi orang yang paling sunnah. Wajar-wajar saja kita, proporsional saja. Karena memang Islam itu sendiri ya tidak akan pernah lepas daripada yang namanya sunnah. Tapi kalau kita sudah melakukan sunnah, ya ojo sok-sokan seolah-olah menjadi orang yang paling sunnah, tak boleh. Karena sunnah itu luar biasa banyak.
dan sunnah itu tidak sempit. Tapi kita juga pun jangan serampangan mengucapkan kata-kata bid'ah. Karena kadang-kala sesuatu itu bukan bid'ah, tapi kemudian kita mengatakan bid'ah, itu repot. Yang lebih parah lagi, kalau sesuatu itu sudah nyata-nyata bid'ah, tapi disebut sunnah, itu lebih parah. Ya kan? Sebenarnya itu bid'ah, tapi disebut sunnah. Nah, sunnahnya dari mana kira-kira? Jadi proporsional saja kita ini. Belajar yang tenanan sebelum kita punya statement antara bid'ah sunnah. Baik. Jadi itu iman, unsurnya 3, itu wa amil sholihat, mizannya ada 2. Kalau imannya benar seperti yang kita bahas, wa amil sholihat itu seperti yang kita bahas, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus, dan mereka nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairu mamnun itu ghairu maqtu'in. Ghairu maqtu'in wala mamnunin bihi aidan. Baik. Jadi memang tidak terputus-putus. Fama yukadzibuka ba'di. Fama yukadzibuka. Setelah Allah berbicara tentang masalah derajat manusia itu yang direndahkan serendah-rendahnya kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang hal yang lain. Alaihissallallahu fama yukadzibuka ba'du bidi. Kalau tadi itu pembicaraan orang ketiga, gitu. Kalau untuk fama yukadzibuka ba'du bidi itu berbicara tentang konteks muqabalah. Di sini disebutkan intaqalallahu ta'ala minal kalami 'alal wajhil ghibati ilal kalami 'alal wajhi al-muqabalati wal khitabi. Jadi istilah ghibah itu kan berarti membicarakan orang. Di poin ayat pertama sampai ayat yang kita bahas tadi ayat 6 itu sisi pembicaraannya membicarakan siapa sih orang yang ditinggikan dan orang yang direndahkan. Dan sekarang ayat ke-8 ayat ke-7 Allah itu berbicara langsung, kitabnya kepada Nabi. Karena di situ ada ka. Fama yukadzibuka. Fama yukadzibuka. Itu namanya ala wajhil muqabalati wal khitabi. Yang diajak bicara orang kedua, anta. Ya, domirnya anta, konteksnya nanti jadi ka itu ya. Artinya apa? Fama yukadzibuka ba'du bidin ayu syai'in yukadzibuka ayyuhal insan ba'da hadzal bayan bidin. Ayu syai'in, kenapa? Karena apa? Karena sesuatu yang bagaimana? Yukadzibuka ayyuhal insan, manusia itu, wahai manusia, mendustakan engkau. Kok ada orang yang masih mau mendustakan engkau Muhammad? Misalnya begini. Kalau Rasulullah sering diingatkan wasbir ala ma yaquluna wajur hajaran jamila. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ini sebuah bentuk pertanyaan. Intinya ayat yang ke-7 itu menunjukkan ada orang-orang manusia-manusia yang masih tetap mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mendustakan hari kebangkitan. Ai bima amarallahu bihi minad din
Walihada kullama nadhara al-insanu ila nafsihi wa aslihi wa khilqatihi wa anna Allah ijtabahu wa ahsana khilqatahu wa ahsana fitratahu fa innahu yazdadu imanan billah azza wa jalla. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang betul Pak, setelah dia itu melihat betapa bentuknya itu bagus, dia melihat kepada dirinya, dia melihat kepada khilqah itu fisiknya, malah justru menambah orang ini menjadi yazdadu imanan. Tapi ada juga orang itu setelah paham, meskipun melihat dirinya itu sempurna, melihat pembentukan dirinya bagus, pembentukan fisiknya bagus, tapi ternyata tetap juga orang ini mendustakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini termasuk yang mana? Kalau seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain, kan sebenarnya ini kan juga diingatkan, pembentukannya bagus, sarafnya bagus, begini bagus, tapi tetap juga tidak memahami bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini Pak, kalau saya kaitkan dengan masalah rububiyah dan uluhiyah, orang jahiliyah itu kalau ditanya yang menciptakan langit dan bumi siapa, mesti bisa jawab. Kalau ditanya siapa yang menciptakan semua isi langit dan bumi itu siapa, mereka pasti bisa jawab. Wala in sa'altahum, ayatnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Qulil hamdulillah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Surat Al-Mulk. Dan ketika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, termasuk seisinya itu, mereka akan mengatakan la yaqulun Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka tetap dikatakan sebagai orang kafir? Nah, yuk jawabannya apa Pak? Mereka tahu yang menciptakan dirinya yang bagus seperti ini ya Allah, tahu mereka. Orang jahiliyah itu, mereka tahu yang ngasih rezeki itu Allah. Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Mereka tahu yang menciptakan bumi dan seisinya itu Allah. Tapi kenapa mereka disebut kafir? Halo? Karena uluhiyahnya tidak ada. Jadi gandeng sebenarnya antara uluhiyah sama rububiyah. Kalau rububiyah itu keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menguasai, itu rububiyah. Ya. Namanya uluhiyah itu keyakinan bahwa satu-satunya zat yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang dimintai untuk berdoa dan sebagainya itu cuma Allah. Lah mereka ini orang-orang jahiliyah itu meskipun mereka paham tentang Allah, tapi mereka dikatakan syirik karena penyembahnya mereka itu, penyembahan mereka itu sudah menyekutukan Allah, maka mereka tetap dikatakan kafir. Abu Lahab itu ngerti, pintar. Abu Jahal itu pintar. Di masyarakatnya Abu Jahal itu disebut dengan Abul Hakam. Karena marjaknya dulu marjaknya orang-orang Quraisy itu Abu Jahal. Apapun itu di dalam masalah fatwa apapun, hukum apapun, mereka kembalinya kepada Abu Jahal sebenarnya. Rasulullah kan yang menyebut dia dengan Abu Jahal. Jahal itu kan artinya bodoh. Abu itu bapak, berarti Abu Jahal itu bapaknya bodoh. Padahal di masyarakat Quraisy Abu Jahal itu disebut dengan Abul Hakam. Abul Hakam. Lah, jadi yang menyebabkan mereka kafir itu adalah perilaku penyembahan beragamanya itu. Itu sebenarnya. Jenengan mengaku Allah yang memberi rezeki, soal Allah ke tempat yang beribadah siapa? Allah. Tapi jenengan masih percaya dukun, percaya paranormal. Loh, ini uluhiyahnya sudah hilang. Makanya sampai sholat itu oleh Allah tidak diterima 40 hari. Itu. Jadi antara uluhiyah rububiyah harus gandeng, Pak. Gak boleh dipisah-pisah. Gak boleh
ya ucapane iya, hatinya ya iya, lakune ya jalan. Seperti itu, satu kesatuan. Ya, jadi alai apa namanya? Pama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa kok tidak disebut dengan ba'da? Sebenarnya kalau ada kalimat ba'du kan seperti dengan ceramah kan ada kalimat amma ba'du. Sebenarnya itu domahnya itu pengganti dari kalimat sebelumnya. Ya, ba'du itu adalah pengganti dari kalimat sebelumnya. Sebenarnya kan begini, kalau ceramah itu kan tahmid dulu, memuji Rasulullah dulu kan itu ya. Berarti kalau ada kata-kata amma ba'du berarti amma ba'da tahmidina, ba'da sholawati ala nabi, gitu loh. Itu bahasa Indonesia, setelah kita memuji, setelah kita bersolawat, maka itu. Kalau di sini ba'du itu berarti setelah ada muncul keterangan-keterangan. Nabi sudah memberikan pemberitahuan itu begini, iki lo ngene, iki ngene, tapi tetap baik ya orang beriman. Itu apa sih sebenarnya yang membuat manusia itu kok tidak percaya dengan hari kebangkitan? Apa sih yang membuat manusia itu tidak percaya dengan agama ini? Apa sebenarnya yang membuat mereka tidak percaya? Baik, di antaranya adalah yaitu tadi bahwa manusia itu menolak kebenaran. Dulu pernah saya sampaikan, di antara orang membuat orang itu menolak kebenaran, di antara faktor orang itu menolak kebenaran itu adalah kesombongan dan fanatisme. Itu yang paling berat, kesombongan. Maka Nabi menyebut batarul haqqi wa ghamtunas. Fanatisme, terutama fanatisme kepada bapak-bapak nenek moyang, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Jadi orang-orang jahiliyah pada waktu itu mereka tidak beriman kepada Nabi ya karena kesombongan dan juga karena fanatisme kepada kesukuan, fanatisme kepada nenek moyang. Makanya di masyarakat kita, karena mau fanatik itu repot. Karena orang yang fanatik itu repot. Ya, fanatik kepada ustadznya, fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada ormasnya, fanatik kepada nenek moyangnya, fanatisme kepada kesukuannya. Itu wakil orang macam ini. Di kandang itu wakil. Di PP ora jemek, di PP ora garing. Dicelup ya racunnya, memel terus. Awak kok gak gini, loh lah mulai bikin ini bab-bab ini, susah dengan ngono wis. Pokoke yo ngene iki melu koyo biyen, susah orang begitu. Maka alaihissallahu bi akamil hakimin. Jadi alaihissallahu bi akamil hakimin. Wa hadza al-istifham li taqrir. Yaqarrirullahu azza wa jalla annahu ahkamul hakimin. Ini adalah merupakan pertanyaan istifham untuk penetapan. Allah menetapkan bahwa dirinya itu adalah ahkamul hakimin, zat yang paling adil, zat yang paling bijaksana di dalam memutuskan segala sesuatu. Ahkam itu adalah ismu tafdil. Ahkam itu kalau dalam bahasa Arab ismu tafdil. Kalau umpamanya saya mengatakan ghodoba itu berarti kan kuring-kuring. Kalau saya mengatakan al-dobu berarti lebih kuring-kuring. Itu ismu tafdil. Ya. Kalau saya mengatakan jamilun, ganteng. Kalau saya mengatakan ajmal, berarti luwih. Kalau saya mengatakan huwa ajmalu minhu,
berarti dia lebih ganteng dari dia. Tuh, jadi seperti itu. Ini Allah memakai alaihissallahu bi ahkamil hakim. Berarti menunjukkan pada konteks lebih. Bukankah Allah itu sebagai pemutus yang paling bijaksana? Bukankah Allah itu pemutus yang paling adil? Bukankah Allah itu pemutus yang paling bagus dan seterusnya? Itu Allah. Berkenaan dengan semacam ini nanti hukum Allah itu ada 3. Masih ingat Pak, hukum Allah ada 3. Hukum syar'i atau al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang kedua al-ahkam al-qadariyah. Yang ketiga al-ahkam al-jazaiyah. Yo pilih orang Israel. Al-ahkam asy-syar'iyyah itu berarti hukum-hukum syar'i, syariat berkenaan dengan masalah perintah, larangan, halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Itu namanya hukum syar'i atau al-ahkam syar'iyyah. Allah memberikan hukum-hukum syar'i itu loh sesuai dengan kebijaksanaan Allah dan sesuai dengan keadilan Allah. Ada hukum qadari atau al-ahkam al-qadariyah. Al-ahkam al-qadariyah itu hukum-hukum yang berkenaan dengan nasib manusia. Allah paling bijaksana untuk menentukan nasib manusia. Ini sebenarnya nanti akan kita bahas di bab Alhamidnya Allah kalau di Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga al-ahkam al-jazaiyah. Al-ahkam al-jazaiyah itu hukum yang berkenaan dengan balasan surga, neraka, pahala, dosa. Itu namanya al-ahkam al-jazaiyah. Itu 3 hukum yang ada. Dan hukum-hukum yang ada itu 3 tersebut Allah itulah pemutus yang paling bijaksana, hakim yang paling bijaksana, hakim yang paling adil, hakim yang mampu betul-betul memutuskan sesuatu itu dengan luar biasa. Itu alaihissallahu bi ahkamil hakim. Jadi ketika jenengan itu mendapatkan sesuatu yang tidak enak, apa yang jenengan sikapi? Loh, jadi ini Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakim. Lah kok aku ini kok oleh musibah sing gak enak? Berarti belum paham dengan alaihissallahu bi ahkamil hakim. Padahal nanti di dalam Al-Quran ada kalimat wa asa an taqrabu syai'an fa huwa khairul lakum. Baik, ada yang didiskusikan, mau silakan. Moderasi agama itu bisa melemahkan keimanan kita. Apa? Moderasi agama. Ya, jadi kita ini jangan sekarang ini sudah mulai aneh-aneh, Pak. Ada istilah modern, katakan begitu ya, atau moderasi. Moderat itu juga bisa kita panggil moderat. Moderat itu begini loh, moderat. Ada modern, ada moderat. Sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran, kata-kata moderat itu kan wasaton. Wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kalau yang namanya wasaton, pertengahan, itu memang sudah dirujuk oleh Rasulullah. Khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah. Maka nanti beragama itu ada 3, Pak. Beragama itu ada 3. Ada namanya tasajud, ada namanya tawasud, dan ada namanya tasawuf. Yang diharapkan oleh Rasulullah ini tawasud. Kalau yang namanya tasajud itu lebih cenderung beragama yang guru. Apa guru? Guru ini sesuatu yang ekstrim. Rasulullah tidak mau. Pas ketika ada 3 orang datang kepada Ibu Aisyah, tanya, bagaimana cara ibadahnya Nabi? Akhirnya orang yang pertama ngomong, kalau begitu saya tidak akan tidur, saya akan sholat malam terus. Orang yang kedua mengatakan, saya tidak mokel, saya akan puasa tiap hari. Orang yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah.
wala atazawwaju an-nisa. Ini sama Nabi malah dimarahi. Ini namanya guru, nggak oleh. Nabi malah mengatakan, saya ini orang yang paling bertakwa. Aku yo mangan, aku yo kel, aku yo sholat, aku yo guru, dan saya juga menikahi perempuan. Lah ini Rasulullah namanya moderasi, tawasul. Tapi ada pemahaman agama yang tasawuf. Tasawuf, pemahaman agama yang tasawuf itu kalau dalam bahasa kita mungkin liberal. Liberal itu artinya kemudian mengalahkan syariat, mengatakan semua agama masuk surga, mengatakan semua beragama masuk surga. Ini tasawuf. Ya. Kalau istilah moderasi itu yang dimaksud tawasul, itulah roh Islam. Islam itu ya orang ini, Islam itu ya orang ini. Islam itu tengah, wasatah. Beragama ekstrem atau dulu ya ora oleh, beragama terlalu liberal ya ora oleh. Maka ambil tawasul, itulah beragamanya betul. Rasulullah sendiri yang menggambarkan itu. Suatu saat ada seorang sahabat bertamu kepada sahabat yang lain dan dia nginep di situ. Pas ketika mau nginep di situ, dan ini kebetulan dipersaudarakan oleh Rasulullah. Pas ketika datang ke situ dia kaget kondisi istrinya, karena kondisi istrinya itu gak teratur, gak terawat sama sekali. Terus akhirnya sahabat yang pertama bertanya, "Loh, kamu kenapa kok begini?" Terus dia bilang istrinya, "Saudaramu itu sudah tidak butuh dengan dunia, saudaramu itu sudah tidak butuh dengan wanita," dan seterusnya. Dia tetap bertamu akhirnya. Ketika waktu malam tiba, dia disuruh tidur. Dia bilang, "Saya nggak tidur kalau kamu nggak tidur." Akhirnya dia tidur akhirnya. Yang punya rumah ikut tidur. Besoknya pas ketika mau makan, dipersilakan makan, dia ngomong, "Saya nggak mau makan kalau kamu nggak." Akhirnya diwakilkan kepada Rasulullah. Justru yang disalahkan itu yang punya rumah. Justru yang disalahkan itu yang punya rumah, malah dinasehati sama Rasul. Ya, istri kamu juga punya hak, tubuh kamu juga punya hak, mata kamu juga punya hak. Itu jadi oleh Rasulullah disebutkan. Inilah moderasi, inilah wasatah namanya, enggak bulu. Ya, jadi kita menentang liberalisme, kita menentang siisme. Syiah ini kan termasuk kategori tasaddud, karena menurut Syiah selain daripada Syiah itu nasibi, kafir semua, dan halal darahnya. Itu tasaddud. Clear ya Pak? Jadi kan termasuk pemahaman yang mana? Tasawuf atau tasaddud atau tawasul? Termasuk jenengan yang mana? Khawarij itu maksudnya mana? Tasaddud. Khawarij itu maksudnya tasaddud. Kalau sufisme, tasawuf sufisme yang sufi yang masuk ke tasawuf. Tapi ada sufi tertentu yang tidak seperti itu juga. Hati-hati, beragama itu harus proporsional. Kalau orang suka membuat bid'ah itu maksudnya mana? Tasawuf. Gampang mengkafir-kafirkan maksudnya apa? Tasawuf. Itu aja. Kita masuknya tengah-tengah. Supaya kita bisa tengah, lihat perilakunya Rasulullah Muhammad SAW. Baik, ini ngaji tasawuf, tawasul, itu atau rame, ngantar reward. Ada yang lain? Penjelasan itu cukup terang dan jelas dan mudah dicerna. Tapi kan seperti kita ini namanya itu terlalu banyak, sehingga nggak tarik dekat gitu kan. Nah, untuk mengulang ini ngaji kayak dengan ini kayaknya udah bisa. Kan ada pada-padanya. Itu gimana mengulangnya loh kan? Tapi
belah gitu kan. Kadang-kadang kasarnya satu hati udah kan. Disunting Pak. Jangan nanti lihat YouTube. Biasanya habis disunting begini ini, nanti tak download lagi, tak masukkan di koleksi pribadi saya. Nanti tak lihat lagi, tapi ceramah itu benar orang. Itu, jadi itu diantara efek positifnya era digital ini. Jadi kan buka ke channelnya beliau, ya. Tapi butuh kuota gitu. Nanti kalau jenengan pengen mengulang, lihat itu namanya Pawas TV, punyanya beliau. Kalau punya saya koleksi pribadi, karena tidak pakai apa-apa, tapi si koleksi pribadi. Ya itu, jenengan lihat tadi. Namanya manusia memang kadang butuh diulang-ulang. Oh tak takoni balik-balik ya lali-lali. Ada yang lain monggo. Pak Arif mesti dipikir akeh lah. Pak Arif mesti dipikir akeh. Pak Pais barang mesti dipikir akeh. Motong anak nyantri ngono iku wis telat nang masjid. Ada yang lain? Cukup? Insyaallah. Baik, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang betul-betul iman secara benar dan amal soleh kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi setelah itu kita nanti bahas surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Kenapa kok Rasulullah itu diawali ayat ini dengan alam nasrah? Sebab hilang hukumnya. Kenapa hatinya Rasulullah dijembatin? Kenapa? Maka ada istilah jembar hati, jembar hati ini. Itu yang kita sebut dengan sarpus sadri. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu termasuk yang diminta pertama kali oleh Nabi Musa itu adalah Rabbis Rabbi. Sekedar bocoran sedikit, orang itu kalau hatinya itu tidak jembar, melakoni dakwah itu angel. Ya Pak ini. Ini pengajian ini balik-balik di depan wong iso boleh. Apa mana sing takon umane aneh. Iya. Apa mana marono lewat dakwah sing teko mediti. Apa mana pas kene ngenan ngecepet kono ngecepet dhewe. Itu lek ati nek jembar ngono. Wis tenang dadi ustaz kuwi ini udah jembar. Betul. Ya nanti akan saya bahas. Ya kalau aku gak jembar hatiku ya ora teko rene. Mau atau teko Mas. Jam 3 ket mulai teko sekolahan masuk di waktu balik udah mulai subuh. Itu makanya disebut Rasulullah lebih parah lagi jembar hati ini belum. Lek hati ini gak jembar gak kira nyunting. Gak kira nyunting. Malah digawe di TikTok bisa ngambil TikTok. TikTok tanah buka lah kok isinya aku ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.